Assalamualaikum Lur, ketemu lagi bersama saya Syam. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas atau mereview cara pembuatan jamur tiram coklat. Oke, penasaran? Simak videonya. Oke Lur, kita sudah bersama Mas Yanto. Beliau adalah sahabat saya. Beliau adalah salah satu tenaga kependidikan di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Purbalingga, ya. Tapi karena efek pandemi COVID-19, beliau menciptakan ide kreatif untuk membuat atau memproduksi jamur tiram coklat. Bagaimana ulasannya? Ikuti. Halo Lur. Halo. Ya, kita sudah bersama Mas Yanto, ya. Dan kita akan mengulas bagaimana cara membuat jamur tiram coklat. Nah, bagaimana awal mulanya Mas Yanto ini tergerak hatinya untuk memproduksi jamur tiram coklat? Karena pada saat ini masa pandemi dan peluang waktu terlalu banyak untuk ketika kita tidak efektif dalam pekerjaan, maka saya bantu setir untuk mengisi waktu. Jadi untuk membuat kreasi, itu salah satunya adalah kreasi membuat jamur tiram coklat. Ya, bisa juga untuk menambah penghasilan. Lumayan ya? Ya, lumayan. Lumayan. Dapur tetap ngebulur. Ya, kenapa memilih jamur tiram coklat? Karena ada jamur tiram putih. Karena untuk jamur tiram coklat untuk saat ini sedang tren, karena rasanya seperti jamur-jamur yang ada di alam, dan rasanya tidak berbau seperti berbau serbuk gergaji. Harganya termasuk lebih dari yang jamur putih. Yang pertama, bahan utamanya apa nih, Mas Yanto? Serbuk gergaji. Serbuk gergaji kayu, ya. Kayunya bebas atau harus spesifik kayu apa? Bebas, yang penting tidak berminyak. Tidak berminyak. Kemudian bahan selanjutnya? Bahan kedua, dedak. Katul ya? Katul. Katul biasa yang biasa membuat untuk pakan ternak ya. Untuk pakan ternak. Ya, ini dia Lur, katulnya. Selanjutnya kapur dolomit. Kapur dolomit bisa didapat di mana nih, Mas Yanto? Bisa didapat di toko bangunan? Bukan. Berarti beda yang pertanian. Beda ya? Beda. Itu yang di bangunan adalah kapur. Ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya air. Bahan lain adalah bambu. Apa untuk itu? nantinya cincin. Langsung kertas koran yang sudah tidak dipakai, bekas ya. Terus tutup nantinya, dan plastik untuk tempat medianya. Plastik ya. Langsung bibit, tapi untuk sekarang sedang habis ini. Ya. Dan lalu penyeteril. Penyeteril ini bahannya apa? Ini spiritus. Juga bisa alkohol, tapi di atas 80%. Ini dua-duanya diaplikasikan. Ya, berarti ya spiritus ya alkoholnya juga. Salah satunya juga. Salah satu ya. Ya, jadi kalau sudah memakai spiritus boleh tidak memakai alkohol. Ya, untuk perbandingannya Mas Yanto. Untuk perbandingan, serbuk gergaji 1 karung kandi. 1 karung itu ya. Itu membutuhkan pekatul ataupun dedak 3 kilogram. Berarti semisal 1 karung serbuk gergaji itu 30-an kilo ya, berarti pekatulnya 3 kilo ya. Oh ya. Ya, berarti dalam 10 kilo serbuk kayu membutuhkan 1 kilo dedak ya. Terus untuk kapur dolomitnya? Untuk kapur dolomitnya 1 kilogram. 1 kilo untuk 1 karung. Karung. Ya. Oh ya. Berarti cukup irit lah ya. Ya. Kemudian untuk airnya ada takaran khusus? Tidak ada, secukupnya. Secukupnya saja. Untuk
serbuk gergaji kondisinya tidak bersama. Seperti itu. Ada yang sudah lembab seperti itu ya. Ukurannya harus encer sekali apa hanya lembab seperti itu? Lembab dan bisa dikepal, tidak Hancur. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara proses untuk mengaduknya? Kita simak bersama-sama. Yuk, cek it out. Silahkan Mas Yanto, dipraktekkan cara mengaduknya. Ini dalam skala kecil ya. Yang pertama kita hamparkan Mm-mm. gergaji, Serbuk gergaji ya. ini, Uh-uh. dan kita pilih yang besar-besar karena nantinya bisa menjadi penghalang pada saat proses Tumbuhnya jamur ya. Oh, jadi gitu ya. kita campur dengan dedak atau bakatul. Ditebarkan ya. Dan ditebarkan. Ditebarkan ya. Seperti menebar dosa ya. Mudah sekali ya menebar dosa daripada menebar amal ya. Sudah Sudah, ya, lalu kapur dolomitnya. dolomit. Iya, iya. Setelah itu kita aduk dulu Mm-mm. supaya merata. Tidak ada waktu berapa jamnya, tapi ya, yang penting sudah bisa Tercampur rata. rata. Terus Selanjutnya kita campur dengan air. disiram apa disemprot? Oh, disiram. Kalau kapasitas banyak juga seperti itu. Ya, Oh, iya, iya. Memakai selang biasanya ya. ya pakai selang ataupun pakai gombor Oh, iya, iya. yang Mbak. pertanyaan itu. Oh, iya, 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 iya. Kayak bikin mendoan ya Mas Yanto ya. Ya, Nanti medianya langsung dimasukkan ke situ bibit jamurnya apa nunggu ada proses lain? ada proses lain. Oh, Nantinya iya, iya. dikukus. Oh, iya, iya, iya. Nanti ada penjelasannya lagi ya. Ya. Dan nantinya kalau tidak rata airnya, ada yang masih kering seperti itu mempengaruhi Mas Yanto. Mempengaruhi pertumbuhan milisium, Apa itu? perambatan untuk bibitannya, untuk siap pertumbuhannya. Iya, iya, iya. Nah, itu sudah cukup? Cukup, dan belumnya air bisa kita buktikan dengan cara mengepalnya. Coba. Nah, ini masih kurang sedikit air. Oh, Kurang seperti basah. itu ya. Ya, ya, ya. Kita tambahi lagi sedikit air. Belum ada eksperimen takaran air sih ya, karena kelembaban serbuk gergajinya itu berbeda ya. Iya, Nah, iya. kira-kira seperti ini. Oh, jadi tidak pecah ya? Ya, tidak pecah. Hmm. Ini sudah cukup, Mm-mm. dan ini harus difermentasi selama 1 hari 1 malam. Itu ditaruh di wadah dulu apa dibiarkan seperti itu? Dibiarkan seperti ini, Tanpa ditutup? ya, tanpa ditutup. Ditutup pun bisa, Heeh. tapi dibiarkan seperti ini pun sudah cukup lah. Seperti itu ya. Nah, kita sudah ada yang difermentasi dalam 1 malam ya Mas Yanto ya. Sudah. Oke, yuk kita ke sana dan kita melihat adukan yang sudah 1 malam dibiarkan atau diendapkan. Tetap stay tune. Jadi ini yang sudah diendapkan ya Mas Yanto ya. Iya. Ini berapa karung? Ini tadinya 6 karung, tapi Ini 6 sudah di dalam plastik. Oh, yang itu ya, Ya, yang ya, sudah ya. dimasukkan. Nah, proses selanjutnya gimana? Masukkan ke dalam plastik atau wadah. Ini alat untuk memasukkannya beli di mana ini Mas Yanto? Ini Di Hongkong. apa adanya. Sampah yang sudah tidak terpakai ini. Buat sendiri. Iya. Oke, yuk kita praktekkan selanjutnya. Takarannya berapa? Takarannya tidak Oh, tidak pasti. Ya. Nah, Harus padat atau bagaimana? harus padat. Ditekan apa
Tidak. Nah, Nah, ya. ini langsung dipukul-pukulkan ke lantai. Kasihan ya lantainya ya. Ya. Tujuannya untuk apa nih Mas Yanto? Untuk mengeraskan bagian Medianya supaya Masakan. keras. Ya. Apa tidak pengaruh dengan nanti proses tumbuhnya jamur? Tidak, ini harus keras menekan. Seperti itu ya. Ya, ya, ya. Apa? Heeh. Ya, seperti ini sudah cukup. Oke. Sudah siap untuk di proses selanjutnya. Oke. Ya, Itu dia Lur. Setelah diendapkan atau dibiarkan dalam 1 malam, ditempatkan di wadah plastik ukuran berapa kilo Mas Yanto? ukuran plastiknya 17/8,5 Oh. kali 0, ketebalan 0,4 kali 30 Oke, seperti itu ya Lur ya, bisa didapatkan di toko plastik. plastik ya. Yuk kita ikuti proses selanjutnya. Ini serbuk gergaji yang sudah didiamkan dalam 1 malam Lur, dan ini yang sudah ditempatkan di wadah plastik, jadi bentuknya seperti ini ya. Dan ini setelah proses ini akan ada proses penyeterilan dengan cara dikukus. Kita ikuti proses selanjutnya. Ya, Lur, karena jamur itu membutuhkan media atau tempat atau bahan yang steril, jadi sebelum kita kukus, terlebih dahulu tempat atau drum yang kita gunakan untuk mengukus harus dicuci terlebih dahulu biar bersih dan tidak mengandung bakteri lain yang menghambat tumbuhnya jamur. Jadi setelah drumnya dicuci, ini fungsi plastik untuk apa nih Mas Yanto? Untuk membungkus nantinya di atasnya drum. Harus dibungkus supaya asapnya tidak keluar apa gimana? Ya, Oh, uapnya tidak keluar. Iya, iya, iya. Ya. yang bisa muat banyak Iya, biasanya satu drum kapasitasnya berapa? 147-an 147 media. Atau bahasanya apa sih? headlock. Bedlock. Ya, Bedlock. Ya, 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 ya. Dan isi airnya berapa liter kira-kira? sekitaran 8 liter. 8 liter untuk 147 media yang akan dikukus. Oke. Ya, berapa? Sedikit lagi nih. Kenapa tidak penuh, Mas Yanto? Sudah penuh. Nantinya bisa menenggelamkan. Oh iya, 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 iya. Berarti ada kukusannya di dalam ya? Bentuknya apa kukusannya? Bambu. Bambu memanfaatkan yang ada di sekeliling kita. Oh, seperti itu, Lur. Ya, Jadi syaratnya bambunya tidak tenggelam ya? dalam ya. Ya, seperti itu, Lur. Jadi nanti diletakkan di sini medianya ya, medianya, muter ya. Ya, muter. Oke. Oke, Lur. Kita sudah menyiapkan medianya yang untuk dikukus. Ini dia Mas Yanto sedang menata media untuk tumbuhnya bahan jamur tiram coklat untuk dikukus. Nah, itu posisinya. Jadi posisinya berdiri ya Mas Yanto ya. Jadi Muter. Ini kapasitasnya 147 dan nanti tinggi sampai tinggi, sini ya. melebihi. Oh, sampai tinggi. 7 sik. Sak. Seperti itu ya. Ya, sampai 7 sak. Ya Lur, ini dia proses pengukusan media tumbuh jamur tiram coklat. Jadi tidak ngepas satu drum, bahkan melebihi. Ini berapa sap ke atas Mas Yanto? 7 sap. Wah. Nantinya ditutup
plastik. Ya, menutup plastik. Oh, seperti itu ya. Jadi cukup untuk olahraga. Ya, ya. Karena kita tadi mengambilnya dari tempat proses mengadukan dan dipindah memakai keranjang ini dan disusun bersap-sap seperti ini. Ya, saya kira satu drum isinya 147. Tapi ini overload ya, over kapasitas ini. Kalau kendaraan ini sudah ditilang ini Mas Yantonya. Tapi ini bebas-bebas saja. Nah, ini satu sap lagi ke atas. Tidak. Oh, sudah ya. Ya. Dan ini nanti akan dikukus. Idealnya berapa jam? 8 jam. 8 jam, Lur. Tuh. Ya. Kalau ukurannya memakai tabung gas melon ini berapa tabung, Mas Yanto? Satu tabung gas. Oh, berarti satu tabung gas habis langsung. Habis, ya. Habis langsung. Kalau itu habisnya tidak sampai 8 jam saya kira ya. 5 atau 6 jam. Tapi cukup itu. Cukup. Oh, karena apinya stabil. Lur. Ya. Ini proses penutupan. Karena ini nanti diusahakan uapnya tidak keluar ya. Dan nanti kalau plastik penutupnya bocor harus ganti, Mas Harus Ando. ganti. Oh. Iya. Ini sudah ditutup rapat. Nanti atasnya diikat. Tidak, ya. Ini karena tidak sampai pakai kursi. Oh, ya. Tuh. Proses penutupannya saja harus dibantu dengan kursi. Luar biasa. Ya, ini dia. Ini jangan sampai uapnya keluar. Karena uapnya itu berfungsi untuk mensterilkan ya. Bukan menambah kelembaban atau gimana, Mas Yanto? Berarti murni untuk mensterilkan ya. Ya, akan dipotong. Ya. Ini luar biasa sekali. Nah, ini yang sudah jadi, media-media yang sudah jadi. Oh, ini korannya dan cincin dari bambunya ini ditempatkan di pinggir ini ya, Mas Yanto ya. Nanti kalau sudah ini dibuka. Kalau sudah tutup semuanya sampai belakang. Dibuka. Sudah siap tunggu. Oh, berarti cuma satu sisinya ya? Ya. Tidak depan belakang, tidak ya? Nah, ini nanti tumbuhnya di sini, Lur. Ya, sekarang kita ikuti proses pengukusan media jamurnya. Nah, ini ya sudah dimasukkan dan ini sampai gasnya habis ya. Wow, ini gasnya harus direndam pakai air. Tujuannya untuk apa ini, Mas Yanto? Gasnya kelihatan merebas atau tidak? Oh, seperti itu. Kalau ada buih berarti bocor ya? Ya. Apa supaya tidak panas? Tidak, di sini pun tidak panas. Oh, tapi ini intinya untuk mengamati gasnya itu bocor atau tidak. oh seperti itu ya. Ya. Oke, Mas Yanto. Tujuannya ditutup memakai cincin bambu dan koran itu apa? Supaya ini terjaga kelembabannya Supaya- dan juga tidak ada hama yang masuk. Oke, ini sampai berapa lama ditutup? Ini sampai warna putihnya itu full. Jamurnya full ya. Oh, biasanya berapa hari? Biasanya sampai sekitar 25 hari sampai 30 hari. Sudah siap tumbuh. Seperti itu. Ada yang sudah tumbuh? Sudah.
Ada. Oh, ada. Ini contohnya ya. Contohnya ya. Ini Berarti- sudah full, Berarti ini sudah siap tumbuh ya? sudah siap. Dan ini Hmm. tanda-tandanya di sini sudah akan ada yang tumbuh. Oh, seperti itu ya. Ketika dibuka dan tumbuh itu berapa lama? Biasanya sekitaran 4 hari. 4 hari Jadi sudah ya kelihatan akan tumbuh. tumbuh. Seperti itu. Dan kuat berapa lama ini kalau sudah tumbuh jamur seperti itu? 3 Jamur ini? bulan. Oh, 3 bulan. Harus disemprot. Ya harus pembasahan. Setiap pagi sore atau Tidak, hmm? paling tidak 3 hari sekali. 3 hari sekali semprot seperti itu ya. Pengembunan. Ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Ya. Oke. Dan kalau ada yang mau pesan medianya atau namanya apa Mas Yanto? Bedlock. Bedlock. Ya. Iya, bisa menghubungi Mas Yanto, nomor WA-nya. Dan nomor WA-nya nyong apa? Di deskripsi. Oke, bagi yang berminat untuk mendapatkan apa namanya tadi Mas Yanto? Bedlock. Bedlock. Jamur tiram. Atau media jamur tiram coklat, bisa menghubungi Mas Yanto. Nanti saya sertakan nomor WA-nya di deskripsi gitu ya Mas Yanto ya. Ya. Tapi harganya gimana nih? Harganya 2.500. 2.500. Oke, itu saja Mas Yanto. Terima kasih untuk kesempatan penjelasan cara pembuatan jamur tiramnya. Ini suaranya agak berisik sekali karena sedang pengukusan ini ya. Ya, oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan, lain waktu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk selalu berkreasi dan selalu produktif untuk menyambung hidup kita di masa pandemi kali ini. Oke Mas Yanto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,